Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ganda Saputra. Saya adalah guru di SMK Muhammadiyah 1 Lamongan. Di sini saya akan memberikan materi tentang apa itu nafsa atau narkoba. Yang kedua nanti tentang apa itu bullying, dan yang ketiga apa itu COVID-19. Nanti setelah Anda memperhatikan materi saya ini, silakan nanti presensi atau absensi online, dan yang kedua silakan nanti membuat kesimpulan atau rangkuman, ditulis di buku tulis kalian ya, terus difoto dan dikirim melalui Google Classroom yang ada. Oke, sudah siap? Perhatikan materi dari saya. Polisi menangkap artis X atas dugaan penggunaan narkotika. Anak konglomerat Y dipidana penjara 2 tahun karena menjadi pengedar sabu-sabu. Jumlah pengguna zat psikotropika terus meningkat. Sekitar 15.000 jiwa melayang sia-sia setiap tahunnya. Duh, serem banget ya berita pagi-pagi gini ya. Kok masih ada aja sih orang yang terjerumus ke dunia gelap ini? Tapi sebenarnya beda nggak sih narkotika dan psikotropika itu? Sama nggak sih mereka? Ayo kita bahas. Narkotika, psikotropika, dan satu lagi nih, zat adiktif, sering disebut dengan istilah nafza. Tapi ketiganya ini sedikit berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun dan bisa juga ngilangin rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu. Kayak obat bius gitu deh. Nah, narkotika bisa berasal dari tanaman. Biasanya disebut narkotika alami. Terus bisa juga berasal dari zat yang bukan tanaman, yaitu narkotika sintetis. Zat yang sepenuhnya dibuat oleh manusia pakai zat kimia. Dan ada narkotika semi-sintetis yang berasal dari zat opium. Opium ini asalnya dari tanaman poppy atau Papaver somniferum. Tapi kemudian diolah lagi jadi zat-zat narkotika. Kalau psikotropika beda lagi nih. Psikotropika itu zat atau obat yang bisa mempengaruhi kerja susunan saraf pusat kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasanya bakal lebih hiperaktif gitu. Sama kayak narkotika. Psikotropika bisa berasal dari sumber yang alamiah maupun sintetis. Contohnya, ekstasi, dan sabu-sabu. Nah, kadang orang awam gak bisa bedain nih, mana yang narkotika dan mana yang psikotropika. Perbedaan mencoloknya adalah, kalau narkotika, dia bakal nurunin atau bahkan ngilangin kesadaran penggunanya. Kalau psikotropika, dia justru bakal buat penggunanya makin aktif karena pengaruhnya. Terus ada satu lagi nih, zat adiktif. Dia itu semua jenis zat atau obat yang kalau dipakai terus-menerus bakal buat seseorang ketagihan atau adiksi. Ini mirip kalau kamu main game online, karena seru banget jadi ketagihan. Kalau dilihat dari sejarahnya nih, nafsa sebenarnya udah dipakai dari zaman dahulu kala. Pada tahun 2000 sebelum Masehi di Sumeria, tumbuhan Papaver somniferum yang sekarang jadi sumber opium sebenarnya udah banyak dikenal. Zaman dulu, orang-orang pakai serbuk sari dari opium ini buat ngilangin rasa sakit. Terus mereka juga pakai buat berburu, karena serbuk sari tersebut bisa membius hewan-hewan buruan. Terus di 330 tahun sebelum Masehi di India, tumbuhan candu dipakai sebagai bahan makanan yang bisa memberikan efek relaksasi. Mungkin teman-teman bingung, efek nafsa ini ada bagusnya juga ya? Tapi kok malah sekarang banyak yang dilarang? Nah, sebenarnya zat psikotropika ini banyak manfaatnya dalam dunia medis atau kedokteran. Tapi kalau penggunaannya disalahgunain atau melebihi dosis yang dianjurkan, malah bakal ngasih efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan sendiri, bangsa, maupun negara. Nah, berdasarkan efek yang dihasilkan, zat-zat nafsa bisa dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang pertama, golongan stimulan. Sesuai namanya, zat ini menyebabkan organ tubuh kayak otak dan jantung terangsang untuk bekerja lebih cepat. Gimana sih sebenarnya zat stimulan ini bekerja? Jadi, waktu tubuh ngerasa capek, misalnya kamu habis lari maraton atau habis nyangkul di sawah,
tubuh kamu bakal ngasilin zat adenosin. Nah, kalau reseptor di otak kita ketemu sama adenosin, otak kita bakal tahu kalau kita lagi capek dan bakal nyuruh kita buat istirahat. Kalau capek enaknya kan istirahat ya. Tapi kalau seorang pengguna terpengaruh sama zat stimulan kayak sabu-sabu, ekstasi, kokain, atau kafein, mereka bakal kesulitan buat istirahat. Zat-zat terlarang tadi punya struktur yang sama dengan adenosin. Hasilnya, reseptor di otak malah nerima zat-zat tadi. Jadinya, bukannya bakal ngerasa capek, malah tubuh penggunanya bakal ngerasa lebih berenergi dan happy banget. Nah, saat konsumsi zat ini dihentikan, reseptor bakal berikatan dengan banyak adenosin lagi, yang akan menyebabkan tingkat kelelahan jadi lebih tinggi. Saat itulah, para pengguna nafsa bakal ngerasa lebih banyak ngebutuhin zat stimulan ini. Jadinya, mereka malah jadi kecanduan. Lain lagi ceritanya, kalau zat stimulan masuk ke aliran darah, dia bakal ningkatin aliran darah sehingga jantung akan bekerja lebih cepat. Kebayangkan ya, kalau biasanya kalian lari 1 km setiap hari, terus dinaikin levelnya jadi 10 km per hari, pasti bakal capek banget. Sama aja kayak organ. Kalau terus ditingkatkan kinerjanya, organ kita bakal lelah, rusak, malah bisa-bisa menyebabkan kematian sel organ. Waduh. Salah satu contoh yang dekat banget dengan kita nih, si kopi hitam yang elegan ini. Kamu pasti udah pernah minum kopi kan? Kalau habis minum kopi, rasanya bakal berenergi dan gak ngantuk lagi kan? Nah, kopi punya kandungan berupa kafein yang merupakan zat stimulan. Tapi jumlahnya cuma sedikit kok. Satu gelas kopi mengandung kurang lebih 150 mg kafein. Sedangkan batas normal konsumsi kafein adalah 150 mg per kilogram berat badan. Artinya kalau berat kamu 50 kg, kamu bakal overdosis kalau minum lebih dari 50 gelas kopi per hari. Siapa juga yang minum kopi sebanyak itu ya? Kalau aku sih paling 2 aja. Golongan nafsa yang kedua berdasarkan efeknya itu golongan depresan atau penenang. Zat ini bakal menekan atau mengurangi fungsi neuron di dalam sistem saraf pusat yang bakal menyebabkan aktivitas pemakaiannya jadi melambat atau bahkan tertidur. Kita ambil aja salah satu contohnya nih ya, yaitu alkohol dalam jumlah yang banyak. Kalau alkohol lagi ada di tubuh kita nih, alkohol akan mendorong neurotransmitter yang namanya gamma aminobutyric acid atau GABA untuk terus berikatan dengan reseptornya di otak. Nah, saat ini terjadi, jalur ion klorida yang bermuatan negatif akan kebuka dan ion ini akan masuk ke dalam sel otak. Hasilnya, aktivitas otak akan menurun dan ini bisa menekan rasa sakit, takut, bahkan gelisah. Makin banyak alkohol atau zat depresan lain yang dikonsumsi, kayak obat penenang atau obat tidur, maka GABA akan semakin lama berikatan dengan reseptornya. Ini artinya akan semakin banyak juga ion klorida negatif yang masuk ke sel otak. Apabila pemakaiannya dihentikan, otak bakal kehilangan keseimbangannya. Ini bikin tubuh gemeter, muncul rasa takut berlebihan, hingga pemakaiannya akan terus-menerus nagih untuk pakai zat depresan ini. Inilah yang dinamakan dari efek ketagihan. Tapi penggunaan dalam jangka panjang akan membuat ion klorida negatif ini malah menjadi racun dan akhirnya terjadilah kerusakan otak, penurunan kerja jantung, dan juga sistem gangguan pernapasan, koma, bahkan kematian. Nah, masih ada satu lagi nih, efek nafsa yang terakhir, yaitu halusinogen. Kamu pernah nggak lihat singa bersayap, hinggap di pelangi? Bagi orang yang normal, hal itu nggak mungkin ada. Tapi, bagi orang yang udah kena efek halusinogen, hal yang tadi itu bisa aja jadi nyata menurut dia. Untuk lebih detailnya, kita ambil salah satu contoh zat halusinogen, yaitu jamur kotoran sapi, atau Paneolus cyanescens. Disebut jamur kotoran sapi karena jamur ini memang tumbuh di kotoran sapi. Jamur ini mengandung senyawa psilocybin. Saat kalian ngerasain suatu hal yang sangat menyenangkan, kayak jatuh cinta, sel otak akan lebih banyak memproduksi serotonin, yaitu neurotransmitter yang berperan mengatur rasa senang dan emosi. Psilocybin memiliki struktur yang sama dengan serotonin, jadi dia mampu berikatan dengan reseptor serotonin. Makin banyak jumlah psilocybin, maka akan semakin banyak pula reseptor yang berikatan. Akibatnya, timbul rasa senang yang berkepanjangan. Efek halusinasi yang ditimbulin bisa dari segi penglihatan maupun suara. Orang yang terkena dampak zat halusinogen bakalan susah buat ngebedain mana yang nyata, mana yang khayalan. Bukan cuma itu, efek ini ternyata berpengaruh terhadap sistem saraf tepi yang mengakibatkan pandangan kabur, gangguan tidur, atau rasa takut yang berlebihan. Selain jamur kotoran sapi, ternyata ganja dalam jumlah sedikit, bunga kecubung, lem,
bensin, dan lysergic acid diethylamide atau LSD juga merupakan golongan zat halusinogen. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kuteguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Secuil. Jadi, gimana teman-teman? Udah tahu kan bahayanya nafsa bagi tubuh kayak gimana? Nah, dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan nafsa ini juga ada banyak. Dari sisi psikologis, pengguna narkoba biasanya akan menjadi lebih emosional dan temperamental. Hal ini terjadi dikarenakan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat. Nafsa bakal mengubah perasaan, mood, atau emosi penggunanya dengan drastis. Jenis narkoba tertentu, terutama alkohol dan sabu-sabu yang termasuk kelas uppers, bakal memunculkan perilaku agresif yang berlebihan dari si pengguna dan seringkali mengakibatkannya melakukan perilaku atau tindakan kekerasan. Kemampuan berpikir rasional penggunanya juga bakal turun drastis tuh. Selain psikologis, nafsa juga menyebabkan gangguan fisik pada tubuh kamu yang disebut gangguan fisioneurologik. Dia bisa mempercepat atau malah memperlambat denyut nadi, jantung dan paru-paru yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Uniknya, kalau kamu pernah kecanduan tapi tiba-tiba berhenti, gangguan fisioneurologik bakal tetap ada. Biasanya, rasa sakit akan menyelimuti sekujur tubuh. Kayak flu berat gitu deh. Nah, ada juga nih dampak ekonominya. Bisa nebak gak? Dia itu bikin kantong kita jebol karena ngabisin banyak banget uang. Kabarnya, harga nafsa ini bisa ratusan ribu sampai jutaan rupiah per gramnya. Kalau satu mangkok bakso harganya 10.000, berarti bisa beli 10, bahkan ratusan mangkok bakso. Mendingan bakso nggak sih? Udah sehat, lezat, berkhasiat lagi. Terakhir, ada juga dampak dari segi sosialnya. Tentunya kalau kamu ketahuan ngedrugs, itu bakal ngerusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan di lingkungan sekitar. Kesehatan masyarakat sekitar juga bakal kepengaruh karena penularan HIV, hepatitis, dan tuberkulosis akibat penggunaan jarum suntik yang berulang. Nah, karena pengaruh negatifnya banyak banget, pemerintah sendiri telah melakukan pemberantasan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional dan undang-undang yang mengatur penggunaan narkotika di masyarakat. Masih ingat kan video yang di awal tadi? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, dasar hukum tentang penyalahgunaan nafsa tertuang jelas di sana. Makanya, kalau ada yang menyalahgunakan nafsa kayak di berita-berita yang tadi, mereka bakal ditangkap sama Pak Polisi. Jadi, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba, dan ayo perangi narkoba. Kita harus bisa membentengi diri kita dari nafsa, dan itu dimulai dari pendidikan. Nggak cuma di sekolah aja, tapi kamu juga bisa cari informasi melalui media yang terpercaya. Karena kalau kita ngerti bahaya dari nafsa itu apa, udah pasti kita bakal menjauhi nafsa. Contohnya nih, dengan membatasi pergaulan kita dengan kelompok pengguna nafsa, menolak segala tawaran penyalahgunaan nafsa, melaporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar kita, dan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, perilaku, dan hidup sehat tanpa nafsa di lingkungan sekitar kamu. Itu bisa dimulai dari keluarga dan teman-teman kamu sendiri. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar kalau nafsa itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kita juga udah belajar tentang sejarah penggunaan nafsa, terus efeknya dalam tubuh sebagai stimulan, depresan, dan halusinogen. Terakhir, kita belajar tentang dampak dari zat psikotropika dari segi gangguan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Kalau kamu mau lihat lagi materi yang udah kita bahas tadi, kamu bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini. Ingat ya, sekali lagi, say no to drugs. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia.
Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan.
Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.